Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayunita Rizky Amara, NPM 204-10054, Agusto Faizal Aziz 204-10072, Agilio Oktoviasta 204-10052, Desi Nur Safitri 204-10073 akan menyampaikan materi mengenai hadis dan as-sunnah. Materi pertama tentang perbedaan hadis dan as-sunnah akan disampaikan oleh Agilio. Perbedaan hadis dan as-sunnah. Kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis bentuk mufrad dan al-hadis, al-hidats, al-hudatsa, al-hudatsan, dan al-hidsan. Menurut etimologi kata, al-hadis mempunyai banyak pengertian, yaitu jalan atau tuntunan dan setiap apa yang dikatakan. Hal-hal yang termasuk sunnah atau hadis secara detail merujuk kepada pengertian muhaditsin, yaitu pertama, sifat-sifat Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kedua, perbuatan dan akhlak Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ketiga, perbuatan para sahabat di hadapan Nabi yang dibiarkannya dan tidak dicegahnya. Inilah yang kemudian disebut takhrir. Keempat, muncul berbagai pendapat dari para sahabat di hadapan Nabi. Lalu Nabi mengutarakan pendapatnya sendiri atau mengaku salah satu pendapat dari para sahabat tersebut. Kelima, sabda Nabi yang dikeluarkan dari lisan beliau. Keenam, firman Allah selain Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Dan ketujuh, surat-surat yang dikirimkan Nabi, baik dikirimkan kepada para sahabat yang bertugas di daerah manapun, yang dikirimkan kepada pihak-pihak non-Islam. Sunnah berasal dari kata sana, yang secara etimologi berarti cara yang bisa dilakukan. Dalam Al-Quran, kata sunnah dipakai dalam arti kebiasaan atau jalan yang diikuti. Secara terminologi, sunnah dapat diartikan hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau takhrir. Dari pengertian hadis dan sunnah tersebut, dapat diartikan bahwa maksud dari pengertian hadis dan sunnah adalah sama. Para ahli ulama bersepakat bahwa sunnah atau hadis itu berlaku dan merujuk untuk Nabi Muhammad SAW. Berikut pengertian hadis dan sunnah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Abdul Qadir Hasan, hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi berupa pengetahuan teoritis. Sedangkan sunnah adalah sesuatu tradisi yang selalu dikerjakan oleh Nabi yang bersifat praktis. Sedangkan menurut Dr. Taufik Sidki, hadis adalah pembicaraan yang diriwayatkan oleh seseorang atau dua orang, kemudian hanya mereka yang mengetahuinya atau tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Sedangkan sunnah adalah suatu jalan yang dipraktekkan Nabi secara terus-menerus dan diikuti oleh para sahabat beliau. Materi selanjutnya mengenai unsur-unsur dalam hadis yang akan disampaikan oleh Ayunita. Unsur-unsur dalam hadis. Dalam sebuah hadis terdapat 3 unsur utama dalam hadis. 1. Sanad. Menurut bahasa, sanad adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan untuk menyampaikan kepada jalan hadis. Dikutip dalam buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi. Secara historis, penggunaan sanad sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Akan tetapi mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi, yaitu segala hal yang disandarkan oleh itlafah kepada Nabi SAW.
2. Matan. Matan atau al-matan menurut bahasa adalah mairtafa min aldi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat untuk berakhirnya sanad. 3. Rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Nahil al-hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Saya akan menyampaikan materi mengenai kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, kedudukan hadis. Bagi umat Islam, kedudukan hadis sebagai sumber utama kedua ajaran Islam tidak lagi diperdebatkan karena sudah sangat jelas. Landasannya baik dari Al-Quran maupun dari dasar logika. Sebagai sumber hukum kedua yang digunakan dalam Islam, maka hadis tentunya memiliki kedudukan tersendiri. Menurut Al-Suyuti dan Al-Hizmi, sepakat ada 4 kedudukan hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran harus lebih diutamakan karena bersifat goti, yaitu pasti benar, sedangkan hadis bersifat zoni, antara benar dan salah. Yang kedua, hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran, sehingga kedudukannya pasti lebih rendah dibandingkan pada nas yang dijabarkannya. Yang ketiga, ada beberapa hadis yang menjelaskan urutan serta kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang keempat, kedudukan Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama dalam Islam. Sedangkan hadis ditempatkan pada bagian kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Para ulama sepakat ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mulai sebagai penguat, pemberi penjelasan, penetapan hukum yang belum ditemukan dalam Al-Quran secara terang atau zahir, maupun berfungsi sebagai penghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir. Fungsi hadis sebagai penguat terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya menjelaskan mengenai zakat, haji, sholat, dan lain-lain. Yang kedua, bayan tafsir. Menurut Abdul Natta 1993, hadis mempunyai fungsi sebagai penafsiran terhadap ayat Al-Quran, mengutarakan bahwa sunnah ini menjelaskan atau memperinci kemujmalan Al-Quran. Fungsi hadis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dapat dibagi lagi dalam 3 garis besar. Yang pertama, tafsir al-mujmal. Yang kedua adalah taksih al-am. Yang ketiga, takyid al-mutlaq. Yang ketiga adalah bayan naski. Maksud dari bayan naski adalah menjelaskan mana ayat yang manasakh dan mana ayat yang dimansukh. Yang keempat adalah bayan tasyri'i. Hadis menjadi salah satu yang menciptakan hukum syariat. Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga kedudukannya tidak lagi menjadi penjelas atau penguat ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Tetapi sunnah sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil atau ia menjelaskan yang tersirat dalam Al-Quran. Materi berikutnya mengenai sejarah pembukuan hadis akan disampaikan oleh Augusto. Sejarah pembukaan hadis. Pembukaan adalah mengumpulkan lembaran-lembaran yang sudah tertulis dan dihafal, lalu menyusun sehingga menjadi sebuah buku. Upaya untuk mengumpulkan dan membukukan hadis telah dilakukan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal-hal yang mendorong untuk melakukan pengumpulan dan pembukuan adalah tidak adanya larangan pembukuan, sedangkan Al-Quran telah dihafal oleh ribuan orang dan telah dikumpulkan serta dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dengan demikian dapat dibedakan dengan jelas antara Al-Quran dan hadis. Kekhawatiran akan hilangnya hadis karena ingatan kuat yang menjadi kelebihan orang Arab semakin melemah, sedangkan para ulama telah menyebar di beberapa penjuru negeri Islam setelah terjadi perluasan kekuasaan negara Islam. Munculnya pemalsuan hadis akibat perselisihan politik dan mazhab serta terjadinya fitnah dan terpecahnya kaum muslimin menjadi pengikut Ali dan pengikut Muawiyah serta Khawarij yang keluar dari keduanya.
Masing-masing golongan berusaha memperkuat mazhabnya dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan makna yang bukan sebenarnya. Akan tetapi, upaya pengumpulan ini belum menyeluruh dan sempurna karena Umar bin Abdul Aziz, bapak sebelum Abu Bakar bin Hams, mengirimkan hasil pembukaan hadis kepadanya. Para ahli hadis memandang bahwa upaya Umar bin Abdul Aziz merupakan langkah awal dari pembukaan hadis. Mereka mengatakan pembukaan hadis ini terjadi pada penghujung tahun ke-100 pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atas perintahnya. Adapun upaya pembukaan yang sebenarnya dan menyeluruh dilakukan oleh Imam Muhammad bin Syihab al-Zuhri yang menyambut seruan Umar bin Abdul Aziz dengan tulus yang didasari karena kecintaan pada Rasulullah SAW dan keinginan untuk melakukan pengumpulan. Pembukuan hadis pada mulanya belum disusun secara sistematis dan tidak berdasarkan pada urutan bab-bab pembahasan lain. Upaya pembukuan ini kemudian banyak dilakukan oleh ulama-ulama setelah Az-Zuhri dengan metode yang berbeda-beda. Kemudian para ulama hadis menyusun secara sistematis dengan menggunakan metode berdasarkan sanad dan berdasarkan bab. Buku-buku yang ditulis pada masa itu dan kini sudah dicetak antara lain: 1. Al-Muwatta karya Imam Malik bin Atas, 2. Al-Musnaf karya Abdurrazzaq bin As-Sa'ni, 3. As-Sunan karya Said bin Mansur, 4. Al-Musnaf karya Abu Bakar bin Abu Saibah. Karya-karya tersebut tidak hanya terbatas pada pengumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW, akan tetapi bercampur antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para sahabat dan fatwa para tabi'in. Kemudian ulama pada periode berikutnya memisahkan pembukaan hanya pada hadis Rasulullah SAW. Materi yang terakhir mengenai macam-macam hadis akan disampaikan oleh Haji Leo. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis sahih. Kata sahih berarti yang sehat, yang selamat, yang sah, dan yang benar. Hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, dan tidak ada cacat ataupun rusak. Berikut syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Maksudnya, setiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis tersebut. Yang kedua, periwayatannya yang bersifat adil. Maksudnya, periwayat merupakan seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Syarat hadis sahih yang berikutnya, periwayatan bersifat dabit. Dabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah dia dengar dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja yang ia hendaki. Tidak janggal atau syad, berarti hadis yang tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Syarat-syarat hadis sahih yang terakhir adalah terhindar dari ilat atau cacat. Macam-macam hadis yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya terletak pada hafalannya. Hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Berikut syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, para perawinya yang adil. Yang kedua, kedabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz.
macam-macam hadis yang terakhir adalah hadis dhaif. Kata dhaif sendiri menurut bahasa berarti lemah. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara beda-beda. Akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Menurut pendapat Anawi, hadis dhaif merupakan hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat seperti hadis sahih dan hadis hasan.